saya Leonardo Sulianto Modeling sekarang dipercayakan oleh anggota sebagai CM KSP Komite Ormas. Saya merasa bangga dan berbahagia karena hari ini kami merayakan usia berdirinya KSP Komite Ormas tepat 50 tahun, di mana KSP Komite Ormas berawal dari suatu kondisi ekonomi rumah tangga para guru SD waktu itu sangat memprihatinkan. Maka muncul inisiatif dari Bapak Doi bersama teman-temannya untuk mendirikan CU Ormas yang mana sekarang sudah berusia 50 tahun. Kami berharap tentunya dengan semangat HUT 50 tahun ini membuat keberadaan Ormas, kepercayaan anggota terhadap Ormas itu semakin hari semakin bernyala, ibarat cahaya yang terus bernyala sampai kapanpun. Karena pada prinsipnya para pendiri kami mendirikan Ormas ini untuk jangka waktu, untuk selama-lamanya, tidak ada istilahnya untuk jangka waktu tertentu. Nah, karena itu kami sebagai generasi penerus tentu menjaga, merawat, memelihara, dan membesarkan lembaga ini sampai selama-lamanya. Tujuan lembaga ini sangat mulia, membantu masyarakat untuk meningkatkan kemandirian ekonomi rumah tangganya, sehingga kehidupan ekonomi rumah tangganya semakin hari semakin lebih baik. Kami percaya kami tidak bisa memberikan kesejahteraan itu secara nyata kepada anggota kami, tapi kami hanya wadah yang bisa membantu anggota untuk meningkatkan kehidupan ekonomi rumah tangga mereka yang tadinya mungkin mereka memiliki rumah lantainya masih dari tanah. Dengan berkooperasi kita dorong mereka untuk memperbaiki rumahnya, minimal rumahnya lantainya dari semen dan sebagainya. Mereka yang dulu tidak bisa kuliahkan anaknya, tidak bisa sekolahkan anaknya, minimal dengan Ormas mereka bergabung, kami membantu mereka untuk bisa meningkatkan pendidikan anak-anaknya, tidak hanya sampai di tingkat SMA tapi juga sampai di tingkat perguruan tinggi. Bahkan kami juga membantu anggota kami yang tadinya tidak punya usaha, yang tadinya kesulitan modal untuk mau berusaha, kami hadirkan pinjaman-pinjaman untuk membantu mereka untuk meningkatkan usaha mereka. Dan kami cukup berbahagia karena sekarang Ormas dipercayakan oleh pemerintah menjadi koperasi penyalur kur. Nah, dengan suku bunga pinjaman yang murah yang cuma 0,5% efektif per bulan, ini sangat membantu anggota untuk meningkatkan usaha mereka. Kalau usahanya mereka meningkat, pasti pendapatan mereka meningkat. Pendapatan mereka meningkat, pasti kesejahteraan mereka bisa mereka nikmati. Nah, itulah tugas kami, bagaimana sebagai wadah yang bisa menolong anggota-anggota binaan kami untuk bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi rumah tangganya dengan tema membangun kemandirian ekonomi rumah tangga anggota. Kami yakin kalau semua anggota punya ekonomi rumah tangga sudah mandiri, pasti kesejahteraan itu mereka bisa dapatkan dan mereka bisa nikmatkan. Saya kira itu harapan kami, tujuan kami, visi kami untuk terus menjaga, merawat, dan membesarkan lembaga ini karena punya niat dan tujuan yang cukup mulia itu. Pak Yanto, kan kondisi beberapa waktu 2-3 tahun yang lalu kondisi kita terganggu oleh pandemi COVID-19. Sekarang sudah melandai, lalu ada semboyan baru, pulih lebih cepat, bangkit lebih dahsyat. Itu kan yang kemarin kami lihat, Pak Yanto. Itu bagaimana sih sebenarnya penjabarannya di lapangan nanti, Pak Yanto? Ya baik, jadi terima kasih. Memang kita semua alami di tahun 2020 di mana dunia dilanda oleh penyakit COVID yang mematikan itu, dan tentu berdampak kepada pertumbuhan ekonomi pun mengalami penurunan yang sangat drastis. Dan hal ini tentu berdampak kepada ekonomi rumah tangga para anggota kami, lebih anggota kami yang mengandalkan
kehidupannya dari usaha-usaha produktif seperti dagang dan lain sebagainya. Tentu hal ini berdampak sekali kepada kehidupan ekonomi rumah tangga mereka. Tapi kami bersyukur di Ormas karena pendidikan yang kita lakukan terus-menerus, sehingga anggota sadar benar akan hak dan kewajiban mereka itu. Sehingga ketika terjadi kondisi COVID yang luar biasa pun, anggota tetap menjalankan peran mereka, tanggung jawab mereka untuk menyetor simbang wajib. Kalau ada yang pinjaman, mengasuh pinjaman sekalipun jumlahnya tidak genap, tapi kewajiban itu mereka tetap lakukan dan tetap mereka penuhi kewajiban itu. Itu sesuatu hal yang luar biasa yang kami rasakan akibat dari COVID kita yang selalu dimulai dengan pendidikan. COVID dimulai dengan pendidikan, berkembang karena pendidikan dan dikontrol oleh pendidikan. Dan pendidikan itulah menjadi syarat mutlak kesuksesan, keberhasilan, keberlanjutan daripada koperasi kredit itu. Dan kami di Ormas tiap tahun selalu ada pendidikan buat anggota-anggota kami. Nah, berkaitan dengan itu, selain pendidikan buat anggota, juga harus ada motivasi dan pendidikan juga untuk pengelola. Karena pengelola juga dalam kondisi itu juga mengalami sebuah kelesuan akibat adanya pandemi. Mereka mau ke kantor dibatasi karena pandemi. Semangat mereka sedikit menurun karena pandemi. Karena itu kemarin kita buat motivasi kepada karyawan kami dengan topik pulih lebih cepat, bangkit lebih dahsyat. Diharapkan dengan adanya momen 50 tahun ini, semangat karyawan saya harus betul-betul lebih dahsyat lagi untuk memperbaiki, meningkatkan kinerja mereka dalam tugas utama sebagai pelayan-pelayan anggota kami. Nah, ini perlu dimotivasi terus-menerus dengan semangat itu. Kemarin dalam motivasi saya berbicara banyak dengan sekian banyak perumpamaan yang saya motivasi mereka. Apakah Anda ingin menjadi burung dara atau burung Raja Wali? Burung dara itu ciri khasnya dia diberi makan. Kalau burung Raja Wali dia perlu diberi makan, dia mencari sendiri makanannya itu. Demikian juga burung dara, dia hanya ada dalam sangkar, tidak bisa terbang kemana-mana. Tapi burung Raja Wali dia bisa terbang kemana-mana. Nah, ini motivasi buat karyawan itu apa? Dengan adanya ini kita harapkan karyawan harus menjadi burung Raja Wali yang tidak menjadi seorang pengemis meminta bantuan, tapi dia menjadi seorang pekerja yang mandiri mencarikan solusi. Ketika ada masalah dia harus bisa berdiri mencari solusi dan harus bisa mandiri. Dengan matanya yang galak dia bisa jalan kemana-mana dan tidak pernah takut dengan segala masalah yang ada, karena setiap masalah pasti ada solusi yang dia temukan. Dan prinsipnya baik pilihan burung darat, burung Raja Wali, bahwa semua kita harus terus berjuang karena dunia ini terus berubah karena disrupsi dan juga adanya ketidakpastian, sehingga kita harus berjuang terus. Nah, karyawan itu harus bisa menjadi burung Raja Wali yang terus terbang dan berjuang untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Demikian juga saya coba membawa mereka ke sebuah perumpamaan tentang pesengger dan driver. Nah, kalau seorang pesengger itu kan tidur, omong banyak, protes banyak, nuntut dia banyak. Tapi seorang driver, dia tuh harus punya integritas yang bagus, punya kecerdasan membawa mobil, punya komitmen membawa mobil dengan baik, punya rasa tanggung jawab membawa mobil dengan baik, disiplin membawa mobil dengan baik, dan punya kecerdasan emosional yang baik. Sekalipun dia dituntut, dia ditegur, dimarahi oleh penumpang, tapi dia tetap tenang membawa mobil dengan baik sehingga bisa membawa penumpang sampai pada tujuan dengan selamat. Nah, kita harapkan semua karyawan ini harus bisa menjadi driver yang baik. Dia harus mengerjakan tugasnya dia dengan integritas yang bagus, punya tanggung jawab, punya kejujuran, punya disiplin kerja, punya komitmen yang bagus. Didukung juga dengan kecerdasan emosional yang bagus juga. Karena dunia ini serba tidak pasti dan begitu banyak disrupsi yang akan dihadapi. Nah, kita butuh seorang driver yang good driver yang demikian, memiliki dua kecerdasan itu. Nah,
Lalu kemudian saya juga membawa teman-teman saya dalam kaitan dengan itu, berkaitan dengan pemenang dan pecundang. Kita harapkan semua karyawan harus menjadi pemenang, jangan jadi pecundang. Nah, kalau di dalam semua cabang itu minimal 20% saja karyawan kita yang bermental pemenang, maka cabang itu akan sukses. Nah, karena itu tugasnya para manajer cabang saya titipkan untuk mendidik mendidik karyawan kita harus menjadi seorang pemenang, jangan menjadi seorang pecundang. Dan terakhir saya katakan, semua hal kembali kepada diri kita. Karena itu kita dituntut harus menjadi self-driver, mampu menjadi pengemudi bagi diri kita sendiri. Hanya dengan itu, saya yakin lembaga ormas bisa bertahan selama-lamanya karena dikelola oleh karyawan-karyawan yang punya kemampuan visioner, kemampuan mengelola yang luar biasa, yang mana saya katakan mereka adalah kumpulan-kumpulan orang-orang pemenang yang bergabung di dalam KSP Kooperatif Ormas sebagai pengelola KSP Kooperatif Ormas. Dan kuncinya adalah setiap karyawan harus bisa menjadi self-driver, bisa menjadi pengemudi bagi dirinya sendiri. Dia harus belajar disiplin, dan disiplin harus tumbuh otomatis, bukan karena ada JM, ada manajer cabang baru dia menjadi disiplin. Tanpa itu pun dia tumbuh otomatis. Yang kedua, otak dia, mindset dia harus bertumbuh, jangan sampai mati. Karena itu saya tuntut semua kalian harus membaca, belajar dengan cara membaca, mendengar, berdiskusi. Itu juga salah satu cara untuk membuat mindset kita ini terus bertumbuh, berkembang menjadi orang-orang hebat. Saya kira itu yang kita bangun untuk itu. Pak JM, ini kan apakah ini juga persiapan menyambut tantangan gubernur? Karena Ormas ini kan menjadi kebanggaan NTT, sekarang menjadi aset bangsa, menjadi kebanggaan kita semua di gerakan koperasi. Kemarin kan waktu seminar itu kan Ormas diharapkan untuk begitu banyak mengerjakan kegiatan-kegiatan usaha real ya. Nah, apakah yang namanya burung elang yang mempunyai keberanian tersendiri, sopir harus fokus untuk pekerjaannya sehingga penumpangnya selamat, apakah itu yang Bapak inginkan dengan motivasi ini? Ya, tentu ketika kita diberi tantangan sebagai seorang JM, hal pertama yang saya siapkan adalah mindset para pengelola ini. Sehingga kalau mindset mereka sudah positif, bagus, maka apapun tantangan bisa kita hadapi dengan baik. Kalau mindsetnya belum siap, maka tantangan itu akan bisa dikerjakan dengan baik. Nah, pekerjaan membangun sektor-sektor real sebetulnya di Ormas sudah jalan. Ormas tidak membuat PT-PT, tapi mendorong anggota untuk membuat PT. Jadi Ormas itu akan tetap fokus pada bisnis simpan pinjamnya. Yang nanti bikin PT, mengembangkan sektor itu adalah anggota. Nah, sekarang kita bukti begitu banyak anggota yang kita dorong memberikan pinjaman kur. Ada anggota yang bisa membuat pom bensin. Nah, itu dananya dari Ormas, kasih dana pinjaman sekian, dia bikin pom bensin. Ada anggota yang kita dorong bikin usaha produksi garam, sudah jalan. Itu di daerah kampung perkumpulan kita dorong mereka untuk usaha-usaha garam, itu sudah berjalan. Jadi sektor ini dengan adanya Ormas mengkuncurkan dana pinjaman kepada anggota, itulah sektor ini yang sudah mulai meningkat. Sekarang sejak tahun 2020 Ormas itu merubah mindset, mendorong anggota masuk ke sektor hortikultura. Dan sekarang kita lihat begitu banyak orang yang tadinya tanah itu kosong, lahan kosong, kering kerontang, sekarang sudah berubah menjadi kebun horti yang luar biasa. Hampir semua tempat ada kebun horti semua. Dan itu anggota yang kerjakan, mengembangkan itu. Kami hanya mendorong mereka dengan permodalan dan pendampingan. Dan Ormas sekarang juga sudah menyiapkan aplikasi pasar digital Ormas. Nah, pasar digital ini adalah memberi ruang pada semua UKM binaan kami yang punya hasil produksi dipasarkan di pasar digital ini. Sehingga dengan itu terjadi promosi, memperkenalkan produknya semakin banyak, dan saya yakin
Dengan itu omset usahanya akan meningkat. Nah, peran Obormas di situ mendampingi, menyiapkan pasar untuk mempromosikan produk-produknya dan menyiapkan pembiayaan untuk memodali usahanya dia, sehingga anggota itu semakin hari semakin bertumbuh dan berkembang. Yang kita harapkan anggotanya yang bertumbuh berkembang, bukan lembaganya. Jadi kita tidak akan membuat PT-PT, tapi kita akan lebih fokus ke mendorong anggota untuk berwirausaha, sehingga sektor itu dikerjakan oleh anggota, bukan oleh Obormas. Obormas hanya menjalankan peran permodalan, pendampingan, dan membantu memfasilitasi pemasarannya. Nah, itu yang kita mau kerjakan selama ini seperti itu. Sehingga kalau tantangan Pak Gubernur kemarin, ya itu yang kami sudah buat selama ini, di mana kami mendorong begitu banyak orang untuk berwirausaha. Contoh nyata itu di Maumere, sekarang begitu banyak anggota binaan kami yang masuk ke dunia hortikultura. Apalagi ada anggota kami yang punya kemampuan membuat irigasi tetes dan lain sebagainya. Nah, ini memudahkan anggota kita untuk masuk ke dunia horti ini luar biasa sekali. Nah, kalau begitu nanti Obormas hanya sebagai menjadi lembaga keuangan murni koperasi ya? Betul. Kami punya peran sebagai intermediasi antara yang punya uang dan yang membutuhkan uang. Engkau susah, aku bantu, aku susah, engkau bantu. Sedangkan sektor real itu tugasnya anggota yang kita dorong untuk mengembangkan ini. Sehingga kita harapkan kalau yang itu Obormas yang buat, nanti anggota kerja apa lagi? Nah, itu yang menjadi satu permenungan kami selama ini. Kalau kerjaan-kerjaan itu anggota yang urus, nanti anggota kerja apa? Padahal kita ingat anggota yang kerja supaya bisa meningkatkan kesejahteraannya. Obormas itu didorong, dibangun untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dengan cara memberi ruang kepada anggota untuk meningkatkan pendapatan mereka dengan cara meningkatkan usaha-usaha produktif yang bisa meningkatkan pendapatan mereka itu. Artinya sebagai fasilitator ya? Betul, Obormas akan lebih banyak arah ke situ. Yang nanti mengembangkan usaha-usaha sektor itu lebih banyak kepada anggota yang kita dorong. Pak JM, kan Bapak ini kan mulai dari awal manajerialnya Bapak yang menangani, dari sangat susahnya. Iya. Sampai sekarang menjadi kebanggaan kita semua di dalam gerakan koperasi. Bapak bisa menceritakan sedikit tentang bagaimana awalnya, lalu pengembangan yang paling sulit itu di tahun-tahun berapa, lalu kebahagiaan sekarang ini menurut Bapak apa yang sangat membahagiakan? Silakan Pak. Ya, jadi gini, saya masuk ke Obormas tahun 1 Mei 1996. Saat itu saya diterima sebagai karyawan Obormas. Saat itu Obormas punya aset belum sampai 1 M. Dan karyawan waktu itu baru 8 orang. Lalu dalam perjalanan hanya 8 bulan, 16 Februari 1997 saya dipercayakan sebagai kepala kantor. Yang waktu itu belum ada sebutan manajer. Yang dikenal di koperasi waktu itu masih dengan istilah kepala kantor. Yang kalau saya sekarang mungkin sama dengan manajer itu. Waktu saya menjadi manajer atau menjadi kepala kantor di tanggal 16 Februari 1997, kondisi Obormas itu punya aset baru 998 juta, karyawan baru 8 orang. Nah, komputer berapa? Komputer 0 waktu itu. Dan waktu itu saya bersyukur karena di bulan Mei 1997 dari Puskowit menyampaikan akan ada pelatihan dari sisi Kanada untuk COVID model. Dan waktu ada program Inkobit dan sisi Kanada memilih di seluruh Indonesia 5 Puskobit model, dan setiap Puskobit memilih 5 COVID model. Dan kami bersyukur waktu itu Puskobit Samarinda Utama dipilih sebagai salah satu Puskobit model. Lalu kemudian Obormas juga terpilih menjadi salah satu COVID model dari Puskobit, dari anggota Puskobit Samarinda Utama Maumere. Nah, sejak itu kami mulai diberi pelatihan oleh teman-teman dari sisi Kanada, dan waktu itu saya ingat benar dari Inkobit didampingi Pak Sil Larangka. Dan kami berjalan hampir 1 tahun lebih
Dan saya berbangga karena pada saat itu saya juga langsung ditugaskan oleh pengurus dan manajer waktu itu untuk ikut pelatihan ini. Dan selama pelatihan kami betul-betul dicuci otak, diberikan motivasi, diberikan gambaran tentang bagaimana mengelola CU itu yang profesional dan kuat, kokoh, dan terpercaya itu. Dan saya ingat waktu itu Master Rick Weger yang melatih, dia katakan jati diri koperasi itu yang tetap kita pertahankan, tapi bagaimana manajemen usaha simpan pinjam ini yang kita mau benahi untuk menjadi lebih baik, minimal dia tidak terlalu beda jauh dengan lembaga keuangan lainnya. Nah, karena itu kita mulai diperkenalkan di CU koperasi perlu dibentuk yang namanya produk-produk simpanan non saham seperti tabungan harian, tabungan deposito, dan lain sebagainya. Dan waktu itulah ketika saya masuk dipercaya menjadi manajer kantor cabang, kepala kantor saat itu, operasi itu hanya punya simpanan pokok wajib dan khusus, belum ada simpanan yang lain. Nah, ketika saya dapat pelatihan, saya pulang pertama bikin dulu saya suka tabungan deposito nama simpan sukarela berjangka, kemudian bikin lagi Sibuhar, dan seterusnya dengan tambahan-tambahan tabungan lainnya. Sekarang kami sudah punya 8 tabungan non saham dan 2 tabungan saham. Nah, dengan adanya peningkatan produk ini, pertumbuhan simpanan sebenarnya meningkat. Dulu orang mau pinjaman, mau ajukan pinjaman, kita harus atur antriannya. Ajukan pinjam bulan Januari, nanti kredit bulan Juni baru dilayani. Karena memang sumber modalnya hanya dari simpan pokok dan simpan wajib. Dan setiap bulan hanya simpan wajib yang masuk. Nah, sehingga akibatnya pelayanan kita kurang profesional pula. Nah, dengan adanya tambahan simpan non saham ini, pelayanan kita kepada anggota yang membutuhkan modal, hari ini diajukan, besok bisa kita langsung layani karena kita sudah ada kecukupan modal. Nah, sekarang masalahnya di kepercayaan anggota ini. Nah, ketika kita buat tabungan saya suka dan si Buhar, banyak orang yang belum percaya. Saya tabung dan besok saya ambil itu bisa tidak komunitas layani. Itu sebuah tantangan yang luar biasa waktu itu. Terakhir saya akhirnya sampai dengan pengurus. Ini adalah salah satu solusi untuk menciptakan kepercayaan itu dengan cara audit. Saya bilang sama pengurus, kita sebagai tahun 98 ini, tahun 1998 operasi harus diaudit, dan kami mulai diaudit tahun 1998, dan waktu itu hasil audit langsung WTP, wajah tampaknya. Dan sejak tahun 1998 tiap tahun saya minta pengurus terus diminta akuntan publik untuk audit sampai dan sekarang tahun 2021 selalu diaudit. Dan tiap tahun kami punya ketentuan di anggaran rumah tangga, sebelum RAT wajib diaudit, setelah diaudit baru boleh menyelenggarakan rapat anggota tahunan. Kalau belum audit jangan dulu menyelenggarakan rapat anggota tahunan. Nah, itu kami patuhi. Dan dengan itu mulai pelan-pelan muncul kepercayaan publik. Lalu didorong dengan kegiatan pendidikan terus-menerus yang kita lakukan, dan kunjungan ke anggota, kita sosialisasi motivasi produk-produk tabungan non saham, kita kunjungi, lalu kita dengan adanya audit ini, maka pelan-pelan kepercayaan publik mulai muncul. Dan itulah tantangan terberat waktu itu, bagaimana membangun kepercayaan publik untuk percaya menabungkan uangnya di Opermas. Itu yang saya rasakan yang sangat berat saat itu. Nah, kalau ditanya enaknya apa? Ya, sekarang juga tidak enak karena setiap zaman tentu ada tantangan-tantangan yang kita harus hadapi. Nah, sekarang permasalahan besar ya, kita menghadapi adanya begitu banyak lembaga keuangan yang memberikan pelayanan yang serba cepat dengan suku bunga yang lebih rendah dari kita. Ini tantangan baru, dan saya yakin semua tantangan ini hanya bisa kita selesaikan dengan cara pendidikan. Dengan adanya pendidikan akan menghasilkan anggota kita yang loyal dan setia pada lembaga KSP COVID Opermas ini. Pak Yanto kan pasti pengen mewariskan sebuah pekerjaan yang sudah sangat baik ini kepada teman-teman yang pada saatnya akan menjadi pengganti. Bapak sudah mempersiapkan regenerasi untuk untuk menghandle pekerjaan-pekerjaan berat ini, Pak? Ya, sudah. Di Opermas kita sudah ada struktur yang kita bangun. Di CM, di bawah CM ada deputi, di bawah deputi ada manajer cabang. Nah,
Deputi dan Manajer Cabang inilah kader-kader saya yang saya siapkan untuk menggantikan saya pada saatnya kalau saya sudah pensiun. Nah, Pensiun kapan ini Pak? ya kami di Ormas itu ada ketentuan sebagai karyawan usia kerja itu sampai dengan usia 58 tahun. Jadi Bisa diperpanjang tapi? Di anggaran rumah tangga kita sudah stop di 58 itu. Ya kalau sudah 58 harus ada penggantinya. Dan itu saya sementara lagi 3 tahun ini harus mempersiapkan kader-kader saya, dan kader sudah disiapkan dengan baik, sudah lama saya persiapkan. Nanti pada saatnya di antara mereka itu akan satu yang akan tampil menjadi nahkoda untuk meneruskan KSP Komite Ormas ini. Tapi ingat, saya hanya mempersiapkan kewenangan memilih pengurus, mengangkat, memberhentikan pengurus adalah pengurus. Jadi kalau saya sudah siapkan pengurus tidak berkenan, ya saya tidak bisa bikin apa-apa. Tapi saya berharap ke depan pengurus mencari pengganti harus dari kalangan Yang karyawan, tentunya dari kalangan manajer cabang dan dari deputi. Artinya yang sudah dipersiapkan ya? Yang sudah saya persiapkan, sehingga kesinambungan ini bisa berjalan terus. Kalau tidak akan terjadi yang namanya stagnan, satu kondisi di mana kaos akan terjadi di situ. Sehingga saya berharap banyak ke situ. Memang saya tahu kewenangan itu ada di pengurus, saya punya tugas, saya menyiapkan kader, saya berharap pengurus memilih dari kader-kader yang sudah saya siapkan ini. Andai nanti saatnya memang sudah harus pensiun, tentu Bapak kan juga masih ingin melihat kondisi Obormas yang dibangun Bapak sendiri dari nol gitu ya, istilahnya kan mesti harus pendidikan tadi diceritakan, dibangun dari begitu susah payahnya, lalu sudah menjadi besar, menjadi kebanggaan. Ketika Bapak sudah pensiun, Bapak ingin melihatnya sebagai apa nanti? Apakah sebagai pengurus, pengawas? Kan tidak bisa atau tidak rela untuk lepas begitu saja, Pak. Saya ingin menjadi anggota yang baik, sekalipun saya tahu sebagai anggota kan ada peran memberikan masukan, memberikan kritikan, pada saat rapat tentu kita bisa memberi masukan. Nah, saya ingin sebagai anggota untuk memberi support kepada teman-teman saya melanjutkan ini dengan harapan agar apa yang sudah baik ini mereka pertahankan dan meningkatkan menjadi lebih baik lagi, sehingga Ormas tetap dipercaya oleh anggota dan oleh bangsa juga, bangsa pasti dengan negara. Iya. Dan kita harus bisa menjaga, merawat anggota ini agar dia tetap setia, loyal, dan tetap merasa memiliki lembaga ini. Saya kira teman-teman saya akan menggantikan saya yakin mereka juga akan bisa membuat lebih baik lagi dari apa yang sudah ada ini. Yang penting kuncinya mereka paham benar di roh dasar bahwa kekuatan kita ada di pendidikan. Jangan sekali-kali lupakan pendidikan-pendidikan buat anggota, buat pengurus dan pengawas. Kalau ini mereka jalankan dengan baik, saya yakin Ormas akan bertahan sepanjang masa. Pak Yanto, Pak JM, terima kasih. Keluarga besar majalah UKM.com dan UKM Aufi mengucapkan selamat Pesta Emas. Semoga Obormas yang telah memberikan obor untuk warga masyarakat, terutama juga anggota-anggota, menuju kualitas hidup yang lebih baik karena Obormas. Terima kasih Pak JM. Ya, terima kasih juga untuk kita sekalian.